Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita berjumpa lagi di dalam mata kuliah kita, pertemuan ke-7 sebelum kita UTS. Jadi ini adalah materi terakhir sebelum UTS yang bisa Anda pelajari. Baik, kita berdoa dulu. Semoga dalam suasana pagi yang dingin ini karena hujan, kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kesehatan. Berdoa mulai. Cukup? Oke. Hari ini kita akan berbicara atau masih melanjutkan materi kita minggu kemarin, yakni tentang kebudayaan. Nah, Anda tentu sudah paham bahwa kebudayaan itu tidak hanya terbatas pada hal-hal yang berbau atau sifatnya tradisional seperti wayang, ketoprak, tari, dan sebagainya, gamelan. Tetapi kebudayaan itu adalah sebagai sistem ide gagasan, ya kan? Nah, antropologi itu ada dua kajian. Yang pertama kajian antropologi secara fisik, dan yang kedua adalah secara non fisik atau budaya. Nah, ini yang Anda butuhkan, bahwa antropologi yang Anda butuhkan itu adalah antropologi yang dalam membahas bidang kebudayaan. Oke. Kemarin ada sebuah pertanyaan, bagaimana Pak sebuah kebudayaan itu apakah bisa berubah atau enggak? Oke, nah pertanyaan itu akan kita jawab. Ada juga pertanyaan, Pak, apakah kebudayaan itu harus dilestarikan, Pak? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan itu yang sering dilontarkan kepada saya. Pak, apakah tari itu harus harus dilestarikan? Apakah bahasa tradisional atau bahasa, misalnya bahasa suku bangsa tertentu itu harus dilestarikan? Nah, itu akan kita jawab dengan kerangka teori pada pagi hari ini. Semoga nanti Anda bisa menjawab sendiri, membuat kesimpulan apakah kebudayaan tradisional itu harus dilestarikan atau tidak. Oke, kita hari ini akan bicara tentang dinamika kebudayaan. Oke, dinamika kebudayaan. Nah, ini saya akan bicara singkat supaya Anda nanti di dalam mendengarkan juga tidak membutuhkan banyak energi dan bisa lebih fokus. Oke, kita sebelum membahas dinamika kebudayaan, saya akan ulangi dulu materi kita minggu yang lalu, bahwa kebudayaan itu mempunyai beberapa sifat yang ini harus Anda paham dulu. Sebelum berangkat kepada dinamika, kita harus paham dulu tentang apa sih, bagaimana sih sifat dari kebudayaan itu. Nah, kebudayaan itu memiliki minimal 6 sifat yang ini harus kita pahami bersama supaya kita tidak gagal paham atau salah paham. Bahwa kebudayaan yang pertama itu diperoleh melalui proses belajar. Ya, kebudayaan itu diperoleh melalui proses belajar. Maka Anda bisa bicara, bisa berpakaian, bisa menulis, atau bisa berlaku sopan santun, itu kan Anda peroleh dari proses belajar. Dan nanti proses belajar apa saja nanti akan ada di bawah setelah tayangan ini. Apapun yang kita lakukan, kalau kebudayaan yang kita lakukan sekarang ini adalah kita peroleh dari proses belajar, entah itu dari keluarga kita atau dari lingkungan pergaulan kita, masyarakat kita. Maka nanti ada orang yang dianggap berbudaya, ada juga orang yang dicap tidak tahu budaya, tidak tahu adat. Kenapa? Ada konsep bahwa kebudayaan itu milik sebuah masyarakat. Nah, ini nanti berkaitan dengan kepribadian suku bangsa yang itu nanti akan menjadi kajian di dalam antropologi psikologi yang akan kita bahas minggu ke-9. Nah, Anda bisa belajar, bisa membaca, bisa berpakaian itu ada karena diberi pelajaran oleh lingkungan, oleh orang tua,
dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebudayaan itu menjadi milik bersama. Nah, ini yang harus kita pahami. Kebudayaan itu menjadi milik bersama. Jadi kalau Anda melakukan sendiri itu sebetulnya bukan kebudayaan. Tapi kalau itu sesuatu itu sudah berlaku di dalam sebuah komunitas, sebuah masyarakat, itu adalah kebudayaan. Misalnya yang sering dijumpai, Pak, katanya kebudayaan itu hal-hal yang baik. Nah, kalau mabuk, misalnya mabuk di suatu kelompok yang dilakukan secara terus-menerus, apakah itu kebudayaan, Pak? Oke, Anda harus membedakan antara kebudayaan dengan kebiasaan. Jadi kebudayaan itu selalu konotasinya positif. Jadi orang mabuk itu bukan kebudayaan tapi kebiasaan. Jadi mohon maaf, misalnya ada klaim terhadap suku tertentu yang suka mabuk-mabuan, itu sebetulnya bukan kebudayaan tapi itu adalah kebiasaan. Oke. Jadi kebudayaan itu dimiliki oleh secara kelompok masyarakat, secara bersama-sama. Yang ketiga ada kebudayaan itu sifatnya memaksa. Anda itu dipaksa oleh kebudayaan, sehingga misalnya kemarin saya contohkan, Anda itu harus berlaku atau harus ngomong secara sopan kepada dosen, kepada guru, pada orang tua. Anda dipaksa, atau Anda dipaksa menggunakan baju, meskipun tidak pakai baju itu juga bebas. Tapi karena secara budaya itu melanggar, kalau Anda tidak pakai baju, maka Anda terpaksa dalam tanda petik harus pakai baju. Oke. Nah, yang terakhir ini yang harus kita pahami, bahwa kebudayaan itu sifatnya dinamis. Dinamis itu lawannya dari statis dan adaptif. Oke. Ada dua kata kunci yang sangat penting, yakni yang pertama adalah dinamis, yang kedua adalah adaptif. Dinamis itu adalah sesuai dengan dinamika masyarakatnya, sehingga kebudayaan itu tidak statis, tapi kebudayaan itu selalu berubah terus, dan adaptif. Adaptif itu apa? Menyesuaikan dengan kondisi zamannya. Itulah kebudayaan. Coba Anda lihat sekarang ini, misalnya batik itu dulu awalnya batik tulis, misalnya polanya sangat rumit, kan banyak tuh pola batik tulis tuh, misalnya banyak ya, parang rusak dan sebagainya. Itu kan ada pola-pola batik tulis. Itu kemudian karena orang itu kemudian sulit, misalnya batik Sidoluhur, pola Sidomukti dan lain sebagainya. Karena itu batik tulis yang sulit dilakukan, maka kemudian ada perubahan, ada dinamika di dalam batik tulis, kemudian berubah menjadi batik cap. Batik cap pun sekarang pun bermacam-macam, bahkan setiap daerah memiliki batik tersendiri. Padahal dulu itu batik itu kalau tidak salah itu hanya untuk kerajaan atau untuk keluarga kerajaan. Nah, ini yang penting. Kemudian yang lain, contoh lain, misalnya apa, dinamis itu, misalnya wayang itu dulu kalau kita ikuti pakem, wayang itu dimulai dari sekitar jam 7-8 malam, nanti diakhiri sampai jam berapa? Ada yang jam 6 sampai jam 6 pagi. Berarti sekitar ada ya 10-12 jaman. Tapi sekarang karena seiring perkembangan zaman itu dianggap tidak efektif, maka wayang itu kemudian ada yang wayang sifatnya wayang padat, hanya 1-2 jam. Nah, ini kemudian biar wayang itu tidak biar adaptif, biar bisa bertahan, maka wayang itu mengalami berbagai inovasi. Misalnya ada dagelan atau pelawak, ada penyanyinya, ditambah alat musik, instrumen musik modern dan lain sebagainya. Ini supaya apa? Supaya kebudayaan itu tetap adaptif. Oke, sehingga kebudayaan itu sifatnya selalu berubah. Bahkan pulpen yang ada di tangan Anda itu kan hasil dari proses berbudaya. Awalnya dulu
Awalnya orang dulu, orang zaman dulu itu kalau tidak salah itu awalnya di daerah Timur Tengah itu dulu menggunakan ini, menggunakan apa? Menggunakan arang yang terbuat dari rumput yang keras itu dibakar jadi hitam kemudian untuk menulis. Kemudian berubah lagi menjadi tinta cair orang Cina itu ya. Kalau Anda suka lihat film-film kuno, entah itu di Cina, di Eropa itu kan pakai apa? Pakai tinta cair. Ya, ini ada bulu, kemudian di bulu hewan atau unggas itu ya, dicelupkan ke tinta untuk nulis. Habis celupkan lagi untuk nulis. Tapi itu tidak efektif. Ya enggak. Misalnya habis setelah nulis sudah sampai satu halaman itu tiba-tiba tintanya kering atau tintanya tumpah, ya kan nggak efektif sekali. Udah capek-capek. Bayangkan kalau Anda sekarang ini belum ada inovasi pulpen sampai sekarang seperti sekarang ini, betapa sulitnya, ya enggak, untuk menulis skripsi yang tebalnya seratusan halaman itu pakai tinta menggunakan bulu itu kan betapa lamanya ya. Nah, nanti belum lagi sudah sampai halaman ke-90 tiba-tiba tintanya tumpah. Wah, itu kan repot sekali. Makanya kemudian ada inovasi-inovasi. Akhirnya sekarang menjadi pulpen seperti ini. Kenapa namanya pulpen? Nah, ini ada sejarahnya juga, nanti Anda cari di internet. Coba Anda amati ballpoint yang ada di ujung pulpen itu ada bola kecil ya, ada bola kecil itu bola besi itu yang merevolusi pulpen ya. Bola besi itu kalau Anda gerakkan itu kan dia berputar, kemudian dia menghasilkan hangat ya. Hangatnya itu yang mencairkan tinta yang ada di dalam pulpen itu, kemudian menjadi tulisan. Dan karena tinta ini sifatnya langsung kering, maka dia tidak sempat kalau bahasa Jawanya itu blobor, namanya pulpen. Orang Eropa itu menyebutnya ballpoint pen. Kenapa? Ball itu ada bola, point itu ada titik, pada titiknya, kemudian pen itu adalah untuk menulis. Tapi orang Jawa, orang Indonesia bilang itu pulpen. Nah, sekarang pulpen. Nah, ini adalah kebudayaan. Oke. Jadi kebudayaan itu sifatnya ada 4 ini minimal, dari belajar, milik bersama, memaksa, dan dinamis serta adaptif. Ini. Oke, kita akan lanjut. Lalu mengapa kebudayaan itu berubah? Oke, sehingga kesimpulannya apa? Kebudayaan itu didiamkan atau tidak didiamkan, dia akan berubah. Kenapa? Kalau kebudayaan itu tidak berubah, maka dia akan terlindas oleh zaman. Oke, ini catatan yang sangat penting. Kalau perubahan atau kebudayaan itu tidak berubah, maka kebudayaan itu akan dilindas oleh zaman. Anda harus ingat teori yang lalu bahwa apa itu kebudayaan fungsinya. Fungsi kebudayaan itu salah satunya adalah mempermudah hidup manusia dan juga menyelesaikan permasalahan manusia. Maka kalau kebudayaan itu tidak adaptif, maka kebudayaan itu dianggap tidak fungsional, tidak ada gunanya bagi masyarakat, sehingga nanti dia itu akan terlindas oleh zaman ya. Oke. Baik. Nah, banyak contoh tentang kebudayaan itu. Oke, yang perubahan kebudayaan. Oke, mengapa kebudayaan itu berubah? Karena yang pertama adalah faktor internal, misalnya pertumbuhan penduduk atau susunan dalam masyarakat, misalnya pengurus kampung dan sebagainya, lembaga masyarakatan, mata pencaharian. Nah, ini misalnya kalau dulu, misalnya kenapa mata pencaharian? Mata pencaharian ini adalah misalnya dulu orang itu dianggap kerja kalau keluar rumah, ya. Kalau keluar rumah, pagi keluar rumah, nanti sore pulang, itu dianggap kerja. Tapi kalau sekarang enggak. Sekarang orang kerja itu enggak harus keluar rumah. Para YouTuber yang berhasil itu, misalnya siapa? Muhammad apa sih itu? Yang terkenal itu YouTuber itu. Atau sekarang Jessica Jane. Nah, itu ya yang tentang makanan itu. Itu kan dia di rumah. Tapi penghasilannya coba Anda hitung sebulan berapa ratus juta ya.
Jessica Jane, kemudian kalau Raffi apa, Raffi Entertainment itu ya, apa namanya, saya lupa itu. Oke. Atau Dani yang dari Klaten itu misalnya ada Ucup Klaten. Ucup Klaten itu sebulan biasa berapa, sekitar 300-an juta. Dia tidak pergi jauh-jauh dari rumah ya. Atau mungkin ada yang YouTuber sampai sebulan mungkin sudah mencapai puluhan bahkan ratusan juta. Anda tidak keluar rumah. Ini adalah terjadi perubahan budaya mata pencarian itu ya. Itu adalah menyebabkan perubahan budaya, sehingga budaya yang bekerja yang dulu dianggapnya bekerja itu selalu keluar rumah, sekarang itu berubah bahwa bekerja itu tidak harus selalu keluar rumah. Bahkan sekarang yang keluar rumah itu rata-rata nggak bekerja ya. Bukan rata-rata, tapi banyak yang nggak bekerja. Maaf, kenapa? Main dan sebagainya. Oke. Nah, yang kedua, faktor internal adalah penemuan teknologi baru. Misalnya HP ini dulu, zaman saya dulu belum ada WA, tapi masih SMS. Atau dulu misalnya orang dulu, kalau saya dulu mau ketemu dosen tuh telepon. Kenapa? Kalau SMS itu dianggap tidak sopan kalau zaman saya dulu. Sebelum ada WA ya, sebelum ada WA itu adanya cuma telepon sama SMS. Orang kalau mau ketemu dengan dosennya itu harus telepon. Kalau SMS dia dianggap tidak sopan. Itu ini Anda perhatikan. Zaman saya dulu kalau kalau SMS ke dosen itu dianggap tidak sopan. Yang sopan apa? Telepon. Tapi sekarang beda. Kalau sekarang Anda tiba-tiba telepon itu justru dianggap tidak sopan. Ya enggak? Dulu kalau kita SMS itu tidak sopan, tapi kalau sekarang kita langsung telepon itu dianggap tidak sopan. Ini ada perubahan budaya, sehingga budaya itu berubah, ya enggak? Coba sekarang misalnya Anda telepon ke saya, belum tentu saya angkat, karena apa, nomornya tidak dikenal. Atau Anda telepon ke atau Anda ditelepon oleh nomor tidak dikenal, pasti tidak diangkat. Saya yakin tidak akan diangkat, pasti Anda lihat dulu. Tapi kalau WA pasti dibaca. Dan orang atau guru atau dosen itu merasa mahasiswa itu mempunyai sopan santun ketika dia WA dulu sebelum telepon. Misalnya, Pak Surono, ini saya ada masalah, apakah boleh saya telepon? Nah, ini dia lebih sopan. Kemudian ketika saya jawab oke, Anda baru telepon. Kalau dulu enggak. Kalau dulu saya SMS ke dosen itu dianggap enggak sopan. Saya telepon dulu. Ini. Oke. Yang kedua adalah ekonomi. Ekonomi ini juga mempengaruhi apa, kebudayaan itu berubah. Ekonomi ini misalnya offline ke online, dari barter ke uang, ini juga berubah. Faktor ekonomi itu luar biasa. Kemudian konflik ini juga mengubah kebudayaan. Yang kedua adalah pemberontakan, revolusi ini jelas sekali, banyak sekali. Misalnya revolusi Perancis, revolusi Inggris, ya, atau revolusi pemikiran abad pertengahan dan sebagainya, Renaissance, itu juga mengubah kebudayaan. Oke. Yang kedua adalah faktor internal. Yang pertama adalah internal. Yang kedua adalah faktor eksternal. Perubahan kebudayaan itu karena apa? Bencana alam. Misalnya Aceh dulu tahun berapa, 2006 ya, itu ya, atau kemudian gempa Bantul itu juga itu mengubah kebudayaan. Yang kedua, faktor eksternal yang bisa mengubah kebudayaan itu misalnya bencana alam, yang pertama. Yang kedua adalah kebudayaan dari masyarakat lain. Misalnya apalagi sekarang ini zamannya digital, ya enggak? Anda saja kuliah ini mungkin ada yang di kamar mandi ya, atau ada yang di perjalanan.
sambil nyetir motor, naik motor atau nyetir mobil mendengarkan suaranya Pak Surono dan sebagainya. Ini sejatinya Anda itu dipengaruhi oleh kebudayaan lain. Jadi pengaruh kebudayaan lain. Jadi misalnya apa? Misalnya kan nggak mungkin dulu kalau kuliah Anda sampai di kamar mandi kan nggak boleh, nggak mungkin. Kalau sekarang sangat mungkin sekali. Kenapa? Karena ada kebudayaan lain yang berupa handphone, kemajuan internet, alat komunikasi dan lain sebagainya. Itu yang mempermudah kebudayaan lain itu masuk. K-pop misalnya, ya nggak, Anda di rumah aja sudah menjadi orang Jawa yang Koreanan ya gitu ya, atau orang Jawa atau orang Sunda yang ke barat-baratan. Ini kenapa? Karena pengaruh salah satunya adalah HP, handphone atau TV, internet dan sebagainya. Sehingga Anda tidak perlu berkunjung ke Eropa, tidak harus berkunjung ke Eropa untuk mengetahui budaya Eropa, untuk mengetahui budaya Korea. Dan itu nanti karena Anda lihat TV atau handphone secara terus-menerus akan mengubah kebudayaan, kebiasaan Anda. Dan karena itu dilakukan oleh banyak masyarakat, maka nanti masyarakat itu pelan namun pasti juga akan terpengaruh oleh kebudayaan lain. Sehingga nanti ada K-pop dan sebagainya. Ini ya, Blackpink itu ya. Blackpink nyanyi-nyanyi, atau sekarang yang lagi ngetren apa? TikTok ya. Sehingga TikTok itu kan ya kayak gitulah. Itulah kebudayaan dari masyarakat lain. Yang ketiga adalah ini juga yang sangat besar apa? Intervensi program pemerintah. Misalnya apa? Penggunaan masker. Itu kan juga budayaan baru. Kalau dulu pakai masker itu risih, kalau sekarang itu kan kalau nggak pakai masker kok risih. Nah ini bahwa kebudayaan itu selalu berubah. Nah ini oke, itu sehingga dari pertanyaan Anda tadi, apakah kebudayaan itu berubah Pak? Ya, kebudayaan itu tidak diubah sekalipun dia akan mengubah dirinya sendiri. Oke, ini yang harus dicatat. Kenapa? Kalau kebudayaan itu tidak berubah, maka dia akan terlindas oleh zaman. Kenapa? Karena kebudayaan itu sifatnya adalah untuk mempermudah hidup manusia dan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan manusia. Ada pensil itu kan untuk menyelesaikan masalah komunikasi melalui tulis menulis. Sehingga kalau pensil ini tidak berkembang, misalnya tadi kalau arang, misalnya arang itu arang kayu itu misalnya tidak berubah, itu akan terlindas oleh zaman. Coba anda sekarang misalnya Anda ingin mempertahankan budaya menulis dengan arang, coba Anda menulisnya tiap hari dengan arang, Anda akan kesulitan sendiri. Ya enggak, Anda harus mencari arang tiap hari, kemudian Anda bingung mencari kertas supaya bisa memuat tulisan arang itu menggunakan kayu arang itu. Nah, maka Anda mengikutinya dengan menggunakan ballpoint. Sehingga Anda berubah, kebudayaan berubah. Oke, jadi itu bahwa kebudayaan itu akan berubah meskipun tidak ada ubah sekalipun. Didiamkan aja kebudayaan itu akan berubah. Dan kebudayaan itu kalau tidak berubah dia akan mati. Contohnya apa? Banyak contoh. Misalnya kalau sekarang itu kan banyak sekali, coba Anda amati telepon ya, telepon umum. Dulu zaman saya muda itu kalau malam minggu itu banyak orang antri di warung telekomunikasi atau warung telepon ya. Anda yang senyum-senyum itu berarti umurnya sudah tua ya. Sorry ya. Jadi kalau malam minggu itu, kalau sore itu habis isya itu di wartel udah antri banyak. Apa? Untuk telepon orang yang jauh, mungkin kekasihnya atau orang tuanya. Mereka rela antri. Kenapa? Belum ada HP. Sehingga kalau jam 7 malam itu
sampai nanti jam 12-an itu ramai sekali, orang itu anti untuk telepon. Tapi kemudian karena wartel ini lama-lama akan hilang, karena dia akan mati karena munculnya HP, sehingga orang itu tidak lagi membutuhkan wartel, tapi lebih efektif, lebih efisien menggunakan HP. Mereka lomba-lomba membeli HP. Dan sekarang Anda lihat, wartel itu mati. Padahal tahun 90-an wartel itu jaya-jayanya, luar biasa. Nah, itu membuktikan bahwa kebudayaan itu bisa mati. Nggak usah dimatikan. Kalau kebudayaan itu tidak menyesuaikan dirinya dengan zaman, maka kebudayaan itu akan mati. Demikian juga bahasa di Indonesia sekarang ada sekitar 700-an bahasa, dan 30-an itu terancam punah. Ini kenapa? Karena kalau bahasa itu tidak menyesuaikan dengan perubahan zaman. Bahasa Jawa saja, bahasa Jawa dulu itu adalah bahasa Jawa kuno, akhirnya kemudian bahasa Jawa kuno itu hilang, mati, akhirnya sekarang menjadi bahasa Jawa modern. Bahasa Jawa modern pun sekarang tidak sebanyak dulu orang yang menggunakan, sudah ada campuran bahasa Indonesianya. Ini juga pelan-pelan, kalau tidak sering digunakan, kalau kebudayaan Jawa atau bahasa Jawa itu tidak mengikuti perkembangan zaman, maka dia akan mati. Demikian juga dengan bahasa Indonesia. Orang sekarang sudah mulai menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris. Kalau kita tidak menggunakan bahasa Indonesia, maka bisa jadi suatu saat bahasa Indonesia itu mati, diganti oleh bahasa asing yang lebih kuat. Nah ini, sehingga kebudayaan itu tidak usah dimatikan pun dia akan mati dengan sendirinya ketika Ketika masyarakat pendukung kebudayaan itu sudah tidak menggunakannya. Nih. Sehingga apakah budaya itu harus dipertahankan? Ya, kalau kalau Anda anggap atau masyarakat itu menganggap bahwa kebudayaan itu masih memiliki fungsi, makanya harus dipertahankan. Caranya gimana? Caranya Anda yang menggunakan. Kalau kebudayaan itu sudah tidak digunakan masyarakat lagi, maka tinggal menunggu saja kematiannya. Misalnya, yang kedua, contoh lagi, misalnya produk-produk Indonesia. Produk-produk Indonesia, kalau kita merasa ingin meningkatkan nasionalismenya, ingin meningkatkan atau ingin menjaga agar produk budaya Indonesia itu langgeng, maka ya kita harus menggunakannya. Baju dari misalnya dari Jogja atau dari Kebumen atau dari Papua, atau produksi Kalimantan, itu yang kita gunakan. Maka itu nanti kalau kita selalu masih menggunakan produk-produk Indonesia, maka produk Indonesia akan tetap hidup. Tapi kalau kita saja tidak menggunakannya, ya sudah, kita tinggal menunggu kematian dari produk-produk Indonesia, gitu ya. Sehingga kebudayaan itu dinamis, dia akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Dan kebudayaan itu akan mati ketika Ketika dia tidak mampu menjawab permasalahan manusia. Kebudayaan akan mati ketika dia tidak mampu mempermudah hidup manusia. Oke. Nah, ini ada konsep-konsep tentang kebudayaan, nanti Anda bisa baca sendiri. Ini tidak terlalu sulit, saya kira konsep ini. Misalnya ini konsep dinamika kebudayaan, misalnya proses belajar dari kebudayaan sendiri. Misalnya tadi kan kebudayaan itu sifatnya belajar, memaksa dan sebagainya. Nah, Anda itu belajar kebudayaan sendiri itu melalui internalisasi, melalui sosialisasi. Internalisasi itu adalah menginternalisasi, menyerap nilai-nilai budaya dari luar ke dalam, dan sosialisasi itu Anda belajar di luar, dan kulturasi. Dan ada namanya ini pengenalan budaya asing, namanya akulturasi dan asimilasi. Kemudian ada evolusi, ada divisi kebudayaan, ada inovasi atau penemuan kebudayaan baru. Ini nanti ada semua sudah saya tulis di belakang. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Apa itu proses belajar kebudayaan kita sendiri? Yang pertama adalah internalisasi.
Ini contohnya saja. Ini Anda bisa baca contohnya ini. Ketika kita masih kecil kita melihat ibu bapak sholat, maka kemudian kita meniru-niru sekaligus belum paham. Sebetulnya itu adalah proses internalisasi. Ya, kita menginstal memori bahwa hidup itu harus sholat. Internalisasi nilai bahwa kalau hidup itu harus sholat. Karena apa? Karena kita melihat ibu bapak kita sholat, menginstal memori ke dalam otak kita, sehingga kita memiliki bawah sadar bahwa kalau sampai sekarang kalau kita tidak sholat rasanya aneh. Ini bagi yang muslim, ya enggak? Oke. Yang kedua sosialisasi, misalnya ini, misalnya Anda lihat bapak tuh kok dari pagi sampai sore kerja, itu apa? Berarti Anda punya konsep bahwa oh ternyata seorang bapak itu adalah orang yang mencari uang untuk menghidupi keluarga. Nah, ini adalah sosialisasi, adalah pola tindakan berkaitan dengan kedudukannya di dalam masyarakat. Bapak itu pencari ekonomi, ibu memasak dan sebagainya. Dan ini konsep ini sekarang juga sudah berubah. Sekarang ada yang terbalik, bapak itu banyak yang masak di rumah, ibu banyak yang kerja kantoran. Nah, ini adalah apa namanya? Sosialisasi. Yang ketiga ini adalah enkulturasi. Sehingga enkulturasi itu adalah proses belajar tentang kebudayaan itu dari lahir sampai mati. Misalnya bagaimana menjadi warga negara yang baik, bagaimana menjadi anggota keluarga yang baik, bagaimana menjadi anggota masyarakat yang baik. Ini oke. Apabila individu itu tidak sesuai dengan tata krama atau adat di suatu masyarakat, dianggap menjadi orang yang aneh. Ini enkulturasi. Oke, cepat saja ya. Anda nampaknya sudah lelah. Berikutnya adalah kebudayaan asing. Apa akulturasi ini? Anda baca, adalah proses sosial budaya yang timbul karena budaya tertentu dan berhadapan dengan unsur dari kebudayaan lain. Misalnya apa? Misalnya HP kan dulu ini HP itu dari budaya luar atau bukan HP, misalnya makan pakai garpu. Makan pakai garpu itu kan adalah budaya dari luar. Orang Indonesia itu nggak punya budaya makan dengan garpu. Tapi karena seiring dengan banyaknya rumah makan, hotel dan sebagainya yang menggunakan garpu, maka lambat laun garpu itu, makan dengan garpu itu diterima, sehingga dari Anda banyak yang sekarang itu makan kalau nggak pakai garpu itu rasanya aneh. Sehingga ada pertemuan, dan garpu itu dianggap tidak bertentangan dengan kebudayaan Indonesia, maka nanti garpu itu seolah-olah atau bukan seolah-olah kemudian menyatu ke dalam budaya makan Indonesia. Kenapa? Karena tidak bertentangan. Oke, ini akulturasi. Oke. Nah, ini saya kira ini yang bisa Anda baca ya. Nah, misalnya ini pengaruh kebudayaan uang terhadap kekeluargaan, ya kan tadi saya sampaikan. Ini kan juga pengaruh budaya asing. Oke, ini juga akulturasi. Ini misalnya bagaimana masyarakat Indonesia atau masyarakat tradisional menerima budaya, nilai-nilai budaya dari luar. Kalau masyarakat kolot itu banyak yang melawan atau melawan terhadap kebudayaan itu. Kalau yang masyarakat progresif itu biasanya mengikuti proses perubahan. Maka nanti kalau di Indonesia itu misalnya ada budaya baru itu masuk, itu kadang terbelah menjadi dua suatu masyarakat. Ada yang kelompok masyarakat itu menolak mentah-mentah, tapi yang lain bisa menerimanya. Itu biasa di dalam sebuah proses akulturasi. Oke, tadi yang pertama adalah akulturasi. Ada nilai budaya asing yang bertemu dengan budaya kita, sehingga budaya itu kemudian melebur tanpa mengubah budaya kita. Yang kedua adalah asimilasi.
asimilasi. Ini adalah proses sosial yang terjadi karena manusia ini, misalnya dua orang yang berasal dari kebudayaan berbeda kemudian bergaul secara rutin, secara intensif, atau secara intim, sehingga nanti menghasilkan budaya campuran. Misalnya ada orang asing menikah dengan orang Indonesia, nah ini kan nanti akan menghasilkan di dalam rumah itu akan terjadi budaya campuran. Nih, inovasi. Apa inovasi? Inovasi itu adalah pengembaruan teknologi ekonomi dari suatu kebudayaan. Biasanya apa? Berawal dari penemuan. Salah satunya apa? Contohnya HP. Dulu HP itu tidak adanya hanya HP telepon kabel, kemudian berubah menjadi HP. HP pun hanya untuk SMS dan telepon. Kalau sekarang HP itu sudah menjadi smartphone, ya enggak? Bahkan HP bisa menjadi laptop, bisa untuk untuk internet, untuk mengetik dan lain sebagainya. Itu adalah inovasi. Oke. Nah, ini perubahan kebudayaan itu juga dipengaruhi oleh evolusi dan difusi. Evolusi itu dari yang sederhana, sistem masyarakat yang sederhana ke kompleks. Difusi itu adalah penyebaran adat atau kebiasaan dari satu kebudayaan ke kebudayaan yang lain. Misalnya apa? Misalnya Anda dari Aceh atau dari Papua ke Jogja, sebetulnya itu Anda secara sadar atau enggak sadar Anda itu menjadi agen difusi, agen perubahan budaya, ya enggak? Tergantung nanti Anda itu di Jogja itu Anda yang terpengaruh dengan kebudayaan Jogja atau kebudayaan Jogja yang terpengaruh oleh kebiasaan atau kebudayaan Anda ini. Nah, ini kebudayaannya seperti ini, ada komponen fungsi dan sebagainya. Ini ada kebudayaan dalam arti khusus masyarakat. Ini adalah teori tindakan dari Talakot Parson tentang dinamika kebudayaan. Oke, saya kira itu teman-teman mahasiswa. Semoga penjelasan yang sedikit ini bisa mengubah atau bisa menambahkan wawasan Anda tentang apa itu kebudayaan. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Cukup. Selamat belajar. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.